Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan caranya mengasah golok sembelih sampai seles tisu, dari mulai sangat tidak tumpul ya, bisa kita lihat itu kertas saja itu sukar sekali untuk robek. Nah, ini nanti kita akan mengasahnya insya Allah ya, bukan insya Allah ya, udah terjadi karena saya rekamannya setelah ngasah. Jadi sampai seles tisu. Nah, yang digunakan adalah untuk fase pertama menggunakan batu asah dari toko bangunan lah ya. Bisa dicari di mana-mana ini batu asah yang kasar. Lalu dibuat seperti itu ya. Teknisnya botol dikasih air dibalik, terus ujungnya atau tutupnya dilubangin sedikit untuk netes-netes seperti itulah ya, biar basah terus ya. Kenapa nggak pakai WD-40 Mas ya, karena WD-40 bakalan boros sekali ya, bakalan boros dan nanti hasilnya juga tetap masih bagus menggunakan air. Yang penting airnya dikasih sabun ya Mas Mbak, jadi jangan air biasa aja, dikasih sabun biar nggak cepat berkarat. Kalau nggak dikasih sabun nanti diasah dikit itu berkarat ya. Nah, terus untuk cara ngasahnya seperti ngasah pada umumnya ya, dari ujung sampai pangkal itu digosok terus, jangan terlalu ditekan sampai keluar seperti ini nih ya. Jadi ada noda-noda hitam. Nah, ini berarti kandungan baja yang termakan. Lalu diraba bagian sisi yang tidak diasah. Coba diraba dengan menggunakan ibu jari seperti ini ya. Kalau diraba seperti itu sudah ada yang ganjel, ada seberkas yang ganjel gitu ya, kasar, berarti sudah mulai muncul burnya. Sedangkan sisi yang dibaliknya yang diasah itu harusnya malah halus. Nah, kalau sisi yang tidak diasah, nah yang ini ganjel gitu. Oh iya, untuk kemiringan jangan terlalu tegak ya, karena ini golok sembelih, jadi jangan terlalu tegak ya. Orang bilang mah 5-10 derajat, saya nggak ngerti lah, segitulah ya, pokoknya lihat aja di video seperti itu. Jangan terlalu rebah juga. Kalau terlalu rebah sampai nempel semua ya nanti nggak bisa habis itu matanya, nggak kena. Nah, kalau sudah keluar mata burnya, dibalik sekarang sisi yang sebelahnya lagi. Intinya mengasah itu seperti itu ya, tidak ada teknik khusus, hanya butuh kesabaran saja. Nah, ini kenapa sedikit agak saya tekan itu karena betul-betul ini bilahnya tumpul. Jadi menggunakan batu yang kasar dan sedikit ditekan. Untuk apa? Untuk menciptakan yang disebut dengan sifat tajam. Sifat tajam itu minimal kalau menurut saya bisa membelah kertas walaupun kasar, tidak mulus. Itu saya menyebutnya sifat tajam. Jadi belum tajam sekali baru ada sifat tajamnya begitu. Nah, kalau sudah, selalu dicek apakah mata burnya sudah muncul di bagian sisi yang tidak diasah. Kalau sudah muncul, lakukan terus ya, berulang-ulang, bolak-balik. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita coba stropping. Nah, cara stropping itu seperti ini ya. Jadi ngasahnya itu maju tapi pelan-pelan. Nah, ini gunanya untuk memotong atau mematahkan bur-bur yang menempel pada ujung mata bilah. Jadi ketika diasah itu sebenarnya di ujung mata bilah ada bur yang masih menempel atau serpihan logam yang masih menempel. Nah, teknik seperti ini digunakan untuk mematahkan bur-bur tersebut. Setelah itu gunakanlah stropping dari kulit ya. Kalau nggak punya, nggak usah khawatir, bisa menggunakan kain levis atau kain apapun lah yang sifatnya itu serabut ya. Atau kalau nggak menggunakan kardus bekas pun bisa. Lah, sebagai tester kita gunakan kertas HVS biasa. Coba digesrek, kalau sudah kemakan berarti sudah bagus. Tapi kalau belum, seperti ini ya, ini belum belum dikatakan mencapai sifat tajam.
Jadi belum mencapai sifat tajam. Digosok ke kertas kok nggak bisa seperti ini sukar. Nah ini berarti dikatakan belum mencapai namanya sifat tajam. Belum sampai tajam sekali baru muncul sifat tajamnya, ini belum. Golok ini belum sampai. Nah terus bagaimana supaya sampai, ya lagi diasah lagi seperti tadi, jangan berhenti dan menggunakan batu asahan yang kasar pula yang sama, jangan dinaikkan ke grit yang lebih halus nanti dulu, itu nanti dulu. Nah sama ini saya percepat videonya ya, dibalik terus intinya sampai betul-betul, kalau orang bilang mah semakin menipis, karena ketidaktajaman suatu bilah itu biasanya dikarenakan dia sering digunakan sehingga yang harusnya itu runcing tumpul, karena sering digunakan untuk mengiris daging dan sebagainya. Nah ini kita bentuk lagi mata bilahnya semakin runcing ya, supaya semakin runcing. Kita coba tes ke kertas lagi, wah ternyata masih sukar juga, ini masih belum mencapai sifat tajam ya, kita harus mengulanginya lagi. Perlu diketahui untuk mengasah golek sembelih dari mulai tidak tajam sampai tajam itu memang membutuhkan waktu tidak cukup 5 menit, bahkan ini saya melakukannya hampir 2 jam. Nah dirasakan dengan ibu jari dan kita lihat itu ada bur yang cukup besar, perhatikan itu. Nah, itu namanya bur. Nah itu berarti sudah mulai mencapai sifat tajam. Nah maka kalau sudah muncul bur seperti itu, kita lakukan teknik stropping lagi. Nah, seperti ini tekniknya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, gunakan teknik stropping ketika bur ini sudah keluar untuk mematahkan bur atau melepaskan bur yang melekat pada ujung mata bilah. Dilap juga menggunakan kain lap seperti ini boleh kalau ada ya, kalau tidak ada ya menggunakan kardus bekas, tetapi mundur ya, ngasahnya mundur seperti ini contohnya. Nah, ini kalau ini pakai kulit. Nah, jadi kalau seperti ini caranya, nanti bur-burnya itu akan katut atau akan tersangkut di kulit tersebut. Sekarang kita tes dengan kertas. Nah kalau sudah seperti ini berarti dia sudah mencapai tahap atau fase sifat tajam. Belum tajam sekali ya, belum tajam sekali ya. Kalau untuk menyembelih kambing mungkin sudah cukup ya, tetapi rada menggunakan tenaga pas gosok. Ini sudah cukup tajam ya, untuk kertas sudah bisa. Bahkan untuk di bulu pun sudah kena sebenarnya, di bulu kaki sudah kena. Ini kalau teknik mengasahnya betul ya, nggak asal-asalan. Insya Allah dengan menggunakan grit yang kasar seperti itu dapat mencapai ketajaman seperti ini. Tapi ini belum tajam, saya katakan sekali lagi, ini belum tajam. Untuk sapi jangan digunakan kalau masih tingkat ketajamannya hanya membelah kertas yang kasar seperti itu. Nah sekarang batu asahannya dibalik, yang warna merah di atas itu batu asahannya yang warna merah itu sifatnya rada lembut, agak lembut. Nah, jadi mengasah itu dari kasar agak lembut. Kalau orang bilang mah dari grade 240, 400, grade 1000 sampai grade 12.000. Tapi saya karena menggunakan batu saya tidak berani menyebutkan ini grade berapa. Pokoknya kasar dan ke halus begitu. Untuk tekniknya sama saja seperti mengasah dengan menggunakan sisi yang kasar, tidak ada bedanya. Cuman mungkin yang di sini tidak terlalu ditekan ya, karena sudah muncul sifat tajamnya. Yang penting asah-asah dikit stropping, asah-asah dikit stropping, terus dites. Nah, maka setiap mengasah gunakanlah kain levis atau alat stropping ya, supaya kita dapat mengetahui ini sudah sampai mana tingkat ketajamannya. Nah dilihat itu kertasnya sampai terbangnya seperti terpaus ya, itu menandakan tajamnya sudah mulai meningkat. Nah kita gunakan lagi batu asah yang lebih halus ya. Ini nggak tahu nih grade berapa, ini batu Bogor ini ya, batu Bogor. Kalau batu Bogor itu banyak sekali yang halus-halus.
mulai kata penjualnya itu mulai dari grade 1000 sampai 6000 katanya, tetapi saya tidak berani memastikan karena ini batu alam yang jelas halus dan tidak halus. Tekniknya juga sama teman-teman ya, seperti mengasah dengan menggunakan grit yang kasar, tidak ada bedanya. Selalu dikontrol ketika setelah satu sisi diasah, dicek mata burnya di sisi sebelahnya apakah sudah keluar atau belum. Kalau belum, jangan berhenti, diteruskan lagi di sisi tersebut untuk menggosoknya. Mau maju mau mundur ini masing-masing lah bisa ya. Nggak harus kalau saya ngasahnya satu sisi mas ya, vertikal ya, terserah, itu mah nggak masalah, itu kan teknik masing-masing. Yang jelas pada dasarnya seperti itu untuk mencari burnya, Nah, kalau sudah muncul dibalik seperti ini, atau mungkin ada yang bisa kalau dibalik enakan tangan kiri yang memegang gagang bilahnya, boleh, terserah. Kalau saya sudah terbiasa seperti ini ya seperti ini. Kalau ada yang bisa seperti cara yang lain silahkan. Dan setelah mengasah ya lakukan selalu teknik stropping. Jadi setiap mengasah, menggosok, bolak-balik lakukan teknik stropping seperti ini ya. Karena kalau tidak di stropping seperti itu, kadang-kadang sebenarnya sudah tajam, tetapi karena ada burnya jadi nggak tajam. Sekali lagi, ini golok sembelih, ini bukan golok tebas, bukan golok yang untuk di kebun. Jadi cara mengasahnya harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini ketika sudah mulai tajam itu, ketika kita rasakan jari jempol kita ganjel dan di kuku itu kalau bisa sudah gigit ya. Ini tidak dipegang, ini gigit. Kalau tumpul pasti kepleset itu mata bilahnya. Tapi ini belum tajam. Ini baru sifat tajam, cuman agak tajam. Kalau untuk kambing sudah cukup sebenarnya, tapi kalau untuk sapi jangan. Ya, untuk sapi jangan, kasihan sapinya. Ya, bisa dilihat semakin halus di kertas ya. Di kertas semakin halus. Oh iya, sebelum saya lanjutkan itu mata bilahnya harus betul-betul masih sempurna, artinya tidak ada gompal. Kalaupun gompal gimana ya, kalau sedikit masih bisa lah, masih bisa. Tapi yang saya gunakan ini tidak gompal, hanya tidak tajam saja. Tapi kalau gompal ada teknik tersendiri. Nah, insya Allah kapan-kapan saya jelaskan. Nah, terus kita naikkan lagi teman-teman, ini gritnya kita naikkan lebih halus lagi. Nah, jadi memang kalau untuk menyembelih itu harus punya beberapa batu asahan ya. Kalau saya minimal 2, ada yang kasar, ada yang halus, dan kalau bisa ada yang halus sekali. Tekniknya sama, tidak ada bedanya. Seperti itu, digosok terus, jangan terlalu rebah dan juga jangan terlalu tegak, karena kalau terlalu rebah juga tidak akan tajam-tajam. Kalau terlalu tegak malah tambah tumpul. Kecuali yang diasah golok tebas, golok yang tebal-tebal untuk di kebun itu karena bentuk bevelnya saja itu sudah gendut, jadi memang agak sedikit tegak untuk mendapatkan ketajamannya. Karena kalau nggak tegak ya nggak dapat mata bilahnya. Selalu di stropping seperti ini setiap mengasah. Semakin tinggi gritnya biasanya saya semakin cepat untuk ngasahnya, semakin nggak terlalu lama, hanya menghaluskan mata bilah yang sudah jadi tadi. Nah, ini kita mencari kelas tajam ya, karena sifat tajamnya sudah dapat. Sekarang ke kelas tajam. Kelas tajam itu level lumayan atau level tajam sekali lah. Tapi ada juga yang bisa lebih tajam lagi. Cuman saya nggak punya batunya agak mahal. Ya untuk batu alam cukuplah di grade 5000 kalau kata penjual. Nah, kalau seperti ini sudah lumayan, sudah lumayan walaupun belum lancar sekali, karena maklum ini juga goloknya tua. Nah, sudah lembut kan. Jadi untuk di bulu kaki juga sekali tempel itu langsung protol loh bulunya ya, ditempel protol bulunya ya, gak kelihatan di kamera tetapi banyak yang kena.
Dan memang ini bilahnya perlu diketahui teman-teman, ini sudah tidak simetris sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari sudut depan itu bergelombang, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan ini, walaupun tetap bergelombang tetapi tajamnya masih bisa dicari. Nah, yang terakhir saya gunakan ini adalah batu asahan dari Pacitan. Saya tidak promosi di sini, saya silakan cari saja, beli sendiri di online shop, namanya batu asah Bimasena. Harganya cukup mahal, di atas 100, biasa 150-an. Ini sangat halus ya, sangat halus, dan batu asa ini digunakan hanya untuk finishing. Jadi untuk stropping seperti ini Kayaknya sih halus supaya ini kayaknya. Tapi makan ya. meningkatkan ketajaman mata bila yang sudah Kelihatannya halus terbentuk. tapi makan matanya. Nah, ini kita cari sampai betul-betul kelas tajam. Udah lagi OTW ini Dan barangnya. video ini saya skip ya, tapi tidak ada manipulasi, tapi tetap saya jelaskan apa adanya, cuman saya skip biar nggak terlalu panjang. Ini sudah panjang sekali videonya, hampir 20 menit. Nah, kita coba ke tisu ya. Kalau ke tisu sudah gigit seperti ini ya sudah cukup lah untuk insya Allah nyembelih sapi, ini sudah bisa insya Allah. Apalagi sudah bisa slash tisu ya, insya Allah ketajamannya sudah cukup. Tapi kalau rekan-rekan, wah saya bisa sampai tisunya ditempelkan, saya tiup tisunya terbelah, itu lebih bagus lagi. Kalau dikira masih kasar ya, slash tisunya itu kok masih brudul-brudul ya, jangan berhenti di stropping seperti ini terus dengan menggunakan batu asan yang sangat halus. Kalau saya Bimasena ini ya, stropping terus sampai betul-betul mencapai titik tajam sekali ya. Jadi kenapa harus tajam mas ya, karena kalau sapi itu goloknya tidak tajam, salah penggunaan golok, apalagi yang digunakan golok tebas, lebih dari 3 detik urat tidak terputus ya, sapi akan tersiksa. Nah itu kan sunahnya tidak seperti itu. Sunahnya menyembelih sapi itu harus cepat ya, jangan sampai ekek nggak mati-mati sapinya, bahkan berdiri lagi, kasihan sapinya. Bahkan kalau di kesehatan pun ya, katanya itu kalau sapi merasa tersiksa, tersakiti, maka pembuluh darah dapat pecah pada daging. Jadi ada yang tidak keluar lewat leher yang robek. Maka ketika sudah tersakiti, pembuluh darah pecah di daging, darah bercampur dengan daging, dan itu dikonsumsi tidak sehat. Itu katanya ya, secara ilmiah seperti itu. Pelan banget, Ustaz. Nah, untuk meningkatkan ketajamannya, kalau punya stick seperti ini ya, silahkan teman-teman menggunakan stick asa seperti ini, terserah mereknya apa saja. Kalau saya menggunakan merek lokal saja, ini bahan dari spindle dengan grade medium, tidak yang kasar tapi medium. Setelah di stick seperti itu, kembali lagi di stropping biar bersih mata bilahnya. Nah, coba selalu dengan menggunakan tisu lah. Kalau patokan saya sih tisu ya, tisu, bulu kaki dan kuku, itu patokan saya. Nah ini kan sudah rapih begitu ya untuk belahannya. Nah, ada juga yang ditaruh di atas tisu, tidak ditekan seperti ini, dibuntel-buntel terus ditarik ke belakang. Nah kalau tajam betul tanpa ditekan, tisunya sudah terbelah seperti itu. Nah ini berarti sudah cukup untuk menyembelih baik kambing maupun sapi, tergantung nanti tinggal praktek di lapangan. Nah, tips dari saya, kalau menyembelih sapi lehernya supaya betul-betul regang, jangan sampai tertelungkup lehernya, nanti bakalan lama juga, walaupun tajamnya kayak apa tapi akan lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.